Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila Ramadhani. Di sini saya akan melakukan tentang presentasi jaringan komputer rumah sakit. Yang pertama itu ada pendahuluan, landasan teori, metodologi praktikum, hasil pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Latar belakangnya itu ada di urgensi infrastruktur digital di sektor kesehatan. Perkembangan teknologi telah menjadikan jaringan komputer sebagai tulang punggung kritis dalam operasional rumah sakit modern untuk mendukung pertukaran data medis dan koordinasi antara unit secara cepat. Resikonya itu ada kegagalan infrastruktur jaringan, gangguan pada sistem komunikasi data di rumah sakit dapat berdampak fatal, mulai dari keterlambatan prosedur medis hingga kebocoran data sensitif pasien yang membahayakan reputasi institusi. Rumusan masalah, rumusan masalahnya itu ada teknik pembuatan media transmisi fisik, terus ada prosedur simulasi dan konfigurasi dasar, dan implementasi topologi dan routing statistik. Rumusan masalahnya itu ada penerapan protokol routing dinamis yang dimana mekanisme kerja dan cara mengonfigurasi protokol routing, informasi protokol RIP agar routing dapat saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis dan adaptif. Ada pula perancangan infrastruktur jaringan tingkat enterprise yang dimana mengintegrasikan seluruh konsep jaringan untuk membangun arsitektur kompleks pada lingkungan rumah sakit yang mencakup segmentasi antar departemen dan manajemen server pusat. Ada pula batasan masalahnya itu ruang lingkup media transmisi, platform pengujian, dan simulasi. Dan ada pula protokol routing yang digunakan. Ada pula skenario studi kasus rumah sakit dan parameter pengujian konektivitas. Tujuan praktikum ini dibuat itu adalah penguasaan keterampilan teknis pengkabelan dan pemahaman lingkungan kerja virtual dan analisis struktur dan navigasi jaringan. Otomatisasi manajemen rute data dan integrasi solusi jaringan enterprise. Landasan teorinya, di sini ada landasan teori yaitu karakteristik dan fungsi kabel UTP. Kabel U-shaped twistor pair merupakan media transmisi yang paling umum digunakan dalam jaringan LAN karena biaya terjangkau dan kemudahan instalasi. Jenis sambungan straight short itu kabel tipe straight short menggunakan standar pengabelan yang identik di kedua ujungnya untuk menghubungkan perangkat jenis yang berbeda jenis seperti komputer ke switch. Dan ada jenis sambungan crossover. Kabel tipe crossover menggunakan standar berbeda pada kedua ujungnya untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis secara langsung. Dan ada pula alat pengujian LAN cable tester. LAN cable tester digunakan untuk memverifikasi integritas kabel setelah proses crimping dengan mendeteksi adanya kabel putus atau salah urutan. Dan ada pula regulasi pengkabelan internasional standar TIA or AEA 568 mengatur skema pengkabelan untuk kabel UTP guna memastikan konsistensi dan interoperabilitas perangkat jaringan secara global. Dan ada pula metode praktikum. Jadwal pelaksanaan kegiatan praktikum dilaksanakan selama semester genap yang dimulai rutin tiap hari Jumat di pelajaran Panovi, dan lokasinya itu ada di laboratorium di lantai 2, dan alokasi waktunya itu selama 2x50 menit yang dirancang secara bertahap menggunakan prinsip scaffolding untuk membangun fondasi pemahaman mahasiswa dari tingkat dasar hingga enterprise. Hasil pembuatan kabel dan jaringan peer-to-peer P2P, implementasi standar pengabelan TIA or AEA, verifikasi integrasi fisik melalui LAN tester, dan konfigurasi alamat IP pada jaringan P2P. Analisisnya itu hasil perintah ping menunjukkan status sukses dengan 0% packet loss dan nilai TTL 128 yang mengindikasikan bahwa paket data berhasil terkirim antar perangkat dalam suatu segmen jaringan yang sama. Ada pula validasi fungsi fungsional
Fungsionalitas jaringan sederhana. Jaringan peer-to-peer membutuhkan efektif untuk pertukaran sumber daya pada skala terbatas. Dan ada pula analisis implementasi berbagai topologi, yaitu adalah evaluasi inkarnasi topologi star. Penggunaan switch sebagai pusat kontrol pada topologi star terbukti efektif dalam mengisolasi gangguan pada suatu node agar tidak melumpuhkan seluruh jaringan rumah sakit. Dan ada pula karakteristik dan keterbatasan topologi bus. Implementasi topologi bus itu dengan backbone tunggal menunjukkan efisiensi biaya material kabel yang tinggi untuk koneksi antar router. Keunggulannya itu memberikan fleksibilitas dalam melakukan segmentasi jaringan berdasarkan lantai atau unit fungsional di rumah sakit. Perbandingannya itu ada setting routing memberikan kontrol keamanan yang presisi untuk jalur data medis yang sensitif namun kurang adaptif terhadap perubahan. Ada pula evaluasi dynamic routing RIP. Mekanisme pembaruan kabel routing otomatis protokol RIP membukakan setiap router di jaringan rumah sakit untuk saling bertukar informasi tabel routing secara periodik setiap 30 detik tanpa intervensi manual dari administrator jaringan. Dan ada pula perancangan infrastruktur rumah sakit, implementasi arsitektur jaringan hierarkis dan segmentasi jaringan berbasis fungsional dan skema pengalamatan IP yang sistematis. Dan ada pula integrasi layanan server pusat, penerapan protokol routing dinamis. Kesimpulan dan sarang pengembangan itu keberhasilan integrasi infrastruktur jaringan medis itu seluruh rangkaian praktikum membuktikan bahwa perancangan jaringan rumah sakit yang terstruktur menggunakan model hierarki dapat menjamin konektivitas antar unit medis secara stabil dan efisien. Ada pula validasi fungsional melalui pengujian sistematis itu menggunakan perintah ping dan traceroute menunjukkan keberhasilan komunikasi lintas segmen dengan nilai latensi yang rendah dan tingkat kehilangan paket 0%. Rekomendasi peningkatan keamanan cyber masa depan itu saran pembangunan utama adalah penerapan mekanisme keamanan yang lebih ketat seperti access control list (ACL) dan firewall yang lebih granular untuk melindungi data rekam medis pasien. Dan ada pula optimalisasi redundansi dan ketersediaan layanan. Untuk pengembangan infrastruktur yang mendatang disarankan menggunakan protokol redundansi seperti HSRP guna meminimalisir risiko dari single point of failure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.